Bayangkan suatu hari, ketika sedang melakukan pekerjaan yang biasa, Anda menemukan sebuah peti tua yang terkubur di dalam tanah. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah harta yang nilainya jauh melampaui apapun yang pernah Anda miliki. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda akan rela melepaskan hampir semua yang Anda punya demi memperoleh harta itu. Yesus berkata, kerajaan surga seperti itulah. Namun pertanyaannya bukan hanya, apakah kerajaan surga itu berharga? Pertanyaannya adalah, apakah Kristus sungguh menjadi harta terbesar dalam hidup kita? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Seorang pria tua pernah mengunjungi sebuah biara di pegunungan. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang panjang. Kepada seorang rahib ia berkata, saya sudah mengejar banyak hal sepanjang hidup. Karir, rumah, tabungan, penghargaan. Saya mendapat hampir semuanya. Tetapi setiap kali satu impian tercapai, muncul impian berikutnya. Hati saya tidak pernah benar-benar beristirahat, rahib itu tidak segera menjawab. Ia hanya mengajak pria itu berjalan menuju sebuah taman kecil di belakang biara. Di sana tumbuh sebuah pohon zaitun tua. Akarnya mencengkeram tanah berbatu, sementara dahannya menjulang perlahan ke langit. Rahib itu mengambil sebuah batu kecil, lalu meletakkannya di telapak tangan pria tersebut. Pegang batu ini sekuat mungkin. Pria itu menggenggamnya erat. Beberapa menit kemudian tangannya mulai pegal. Bagaimana rasanya? Sakit, lalu bukalah tanganmu. Ketika batu itu jatuh ke tanah, pria itu menghela napas lega. Rahib itu tersenyum. Kadang-kadang kita mengira yang membuat kita bahagia adalah apa yang kita genggam. Padahal justru apa yang kita genggam terlalu erat sering membuat hati kita lelah. Mereka kemudian duduk diam memandang matahari yang mulai tenggelam. Setelah beberapa saat, rahib itu berkata pelan, kerajaan Allah bukan sekadar sesuatu yang kita tambahkan ke dalam hidup kita. Kerajaan Allah adalah harta yang membuat kita berani melepaskan semua yang selama ini kita kira paling penting. Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena ia baru kehilangan sesuatu, tetapi karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa selama ini ia belum benar-benar menemukan harta yang sesungguhnya. Seringkali Tuhan tidak meminta kita meninggalkan segalanya secara harfiah. Namun ia selalu mengundang kita untuk melepaskan apapun yang mengambil tempatnya di dalam hati, karena hanya ketika Kristus menjadi harta terbesar, hati manusia akhirnya menemukan rumahnya. Ketika Kristus menjadi hartamu yang terbesar, tidak ada kehilangan yang mampu mencuri sukacitamu.